Shalom. Tentu kita sangat bersuka cita pada malam hari ini ya. Anak-anak Tuhan tidak boleh larut di dalam pergumulan yang selalu menekan. Kita harus bebas. Kita harus melepaskan semuanya. Amin. Bersuka cita di dalam Tuhan. Konon ceritanya asam lambung, demam, jantung itu bisa menyerang kita kalau pikiran kita kusut, tertekan. Bukan hanya makanan yang membuat kita asam urat, lambung dan sebagainya, yang tetapi pikiran kita yang penuh dengan sukacita Allah itu bisa menyegarkan jiwa kita. Amin. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan hari ini yang menjadi nats firman Tuhan di malam perayaan Natal pada malam hari ini yang telah disiapkan oleh panitia diambil dari surat Rasul Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-22. Namun jemaat Tuhan yang terkasih, supaya kita lebih paham, satu perikop ini akan kita baca. Saya akan baca untuk semua jemaat. Silakan jemaat mengikuti dari Alkitab kita masing-masing. Sekali lagi 1 Petrus pasal 1. Saya baca mulai ayat yang ke-13 berakhir nanti di ayat yang ke-25. Judul perikopnya kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ada teksnya, semua jemaat ayat 22 sama-sama. 3, 2, 1. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan pada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Saya lanjutkan ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada sebuah cerita. Seorang gubernur yang baik hati merayakan ulang tahunnya setiap tanggal 25. Gubernur ini gubernur yang baik, yang takut akan Tuhan, sehingga sangat disenangi oleh rakyatnya. Sewaktu-waktu diumumkannya kepada kepala desa di suatu desa yang sangat terpencil yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan, hanya jalan kaki.
dikatakan tanggal 25, saya gubernurmu akan pergi ke kampungmu. Kita akan rayakan Natal, kita akan rayakan ulang tahun saya di kampungmu. Baik Pak Gubernur, baik, terima kasih. Saya akan persiapkan semua para warga. Jadi tanggal 2 minggu sebelumnya jalan dibebas, 1 minggu menjalin hari H, rumah dicat, sofa-sofa warga diganti semua. 1 hari menjelang hari H tanggal 24, semua warga menyiapkan persiapan yang luar biasa. Ada yang menyembelih 4 kaki, ada yang menyembelih 2 kaki, bikin kue yang basah, yang kering, semua dipersiapkan. Minuman juga tentunya dipersiapkan, dari minuman yang keras, setengah keras, sampai yang dingin hangat, disiapkan semuanya. Mulai malam tanggal 25 hari ulang tahun gubernur tersebut, semua warga berpesta, bersukacita, berpesta, minum-minum, makan-makan, pesta pora. 1 malam suntuk pesta pora. Sampai pada hari H tanggal 25, jam 8 gubernur datang. Dari jauh sudah tercium aroma masakan yang enak-enak. Masuklah gubernur ke perkampungan tersebut. Gubernur heran, kok kampung ini sepi ya? Kenapa sepi? Ternyata semua warga sudah capek. Ada yang mabuk, kecapean, kekenyangan. Ada yang tidur di jalan, ada yang tidur di emperan, ada yang tidur di ruang tamu, semua ketiduran. Tidak ada yang menyambut sang gubernur yang akan ulang tahun di tanggal 25 tersebut. Tidak ada. Ditunggu oleh gubernur, tidak seorang pun yang keluar. Akhirnya pukul 12 siang gubernur pulang. Tanggal 26 semua warga terbang. Loh, mana gubernur kita? Tidak ada gubernur. Mereka semua baru tersadar, rupanya sudah malam mereka. Kadang-kadang Bapak Ibu demikian juga kita merayakan Natal. Sadar tidak sadar kita salah dalam merayakan Natal. Amin. Kita salah. Kita sibuk mempersiapkan makanan ini, makanan itu. Kita sibuk mempersiapkan minuman ini, minuman itu. Suatu minggu pertama Advent, hari Minggu, gereja saya pakai sistem Advent ya. Advent pertama, kedua, ketiga, keempat, baru tanggal 25. Ibu, kemana pagi-pagi? Ini hari Minggu loh. Biasa Pak, pergi noreh. Loh, kok noreh? Ini hari Minggu Pak. Biasa Pak, persiapan Natal. Persiapan Natal pergi noreh. Karena apa yang ada di pikiran kita, bahwa Natal itu adalah makanan, minuman, baju baru, sepatu baru. Padahal sebenarnya persiapan Natal yang sesungguhnya itu adalah apa? Bapak Ibu, saudara yang dikasih, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima Dia sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Harusnya kita latihan di gereja, latihan gol, latihan nyanyi. Harusnya seperti itu. Oleh karenanya saya percaya setiap orang Kristen, kita orang percaya saat ini, cara merayakan Natal kita telah berubah. Amin. Yang terpenting adalah jangan kita sibuk dengan hal-hal materialitas kali. Kita sibuk dengan siapa yang akan kita rayakan, kedatangan siapa yang akan kita rayakan. Tuhan Yesus diam begini, tidak seorang pun yang datang kepadanya, karena orang percaya sih. Namun saya percaya jemaat Tuhan, orang percaya, orang Kristen pasti telah berubah, berbeda. Amin. Sebagai orang Kristen, perayaan Natal yang benar adalah kita mengenang dan mengingat serta merenungkan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, dan mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Ini kadang-kadang kita orang Kristen lupa, fokus pada perayaan hari kedatangan Yesus yang pertama. Padahal sebenarnya saat ini, waktu ini adalah waktunya kita mempersiapkan Advent untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kali kedua. Kalau
sebagai salah satu mengerjakan keselamatan kita. Kita mengenang, kita mensyukuri, kita berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya, anugerahnya, di mana Dia telah datang untuk menebus kita. Itu Natal pertama, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Sekali lagi, orientasi kita adalah mempersiapkan hidup kita, hidup kudus di hadapan Tuhan, untuk menyongsong Advent. Persiapan Advent, mempersiapkan diri untuk apa? Kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua. Jemaat Tuhan yang terkasih, perlu dipahami, Natal bukan peristiwa yang terjadi begitu saja, biasa saja, dan mendadak terjadi. Bukan. Tetapi Natal merupakan rencana besar Allah Bapa, desain besar Allah Bapa untuk manusia. Allah sudah merencanakannya semenjak ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kelahiran Yesus ke bumi ini bukan tiba-tiba, bukan tanpa rencana, bukan sekonyong-konyong terjadi, tetapi itulah grand design besar Allah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa. Itu rencana Allah mulai dari zaman Adam, digenapi ketika Yesus datang sama seperti manusia. Amin. Jadi kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 7, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, maka terbuka mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka sadar bahwa mereka telah berdosa. Telanjang, mereka paham, tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawan. Perhatikan baik-baik. Dosa menekan kita, mendikte kita, sehingga kita merasa minder, merasa malu untuk datang menghadap Tuhan Allah Bapa kita. Dan manusia pertama berusaha untuk menutupi segala dosa-dosanya, berusaha dengan pikirannya, berusaha dengan kekuatannya sendiri, berusaha dengan usahanya sendiri. Dikatakan di sana tadi di ayat 7, mereka menyematkan daun pohon untuk dijadikan cawan, menutupi aurat mereka. Di dalam proses perjalanan bangsa Israel, jemaat Tuhan yang terkasih, ya, di dalam imamat hukum Musa, kalau orang berdosa harus menyembelih hewan, sembelihan, korban sembelihan untuk menebus dosa. Bahkan Ayub dikatakan setiap pagi menyembelih hewan korban. Supaya apa? Supaya menjaga kekudusan anak-anaknya, untuk mengampuni, menghapuskan dosa anak-anaknya jika di dalam kehidupannya anak-anak Ayub itu berdosa. Namun Allah paham bahwa cara-cara seperti ini ternyata tidak bisa menyelamatkan manusia. Bayangkan Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kalau hari ini kita berdosa, kita potong seekor kambing, besok kita berdosa, kita potong lagi seekor kambing, lalu seumur hidup kalau kita berdosa terus mau kita potong 1000 ekor, siapa yang mampu? Tidak ada yang mampu. Oleh karenanya Tuhan tahu bahwa mustahil manusia itu selamat dari dosa-dosanya. Tuhan tahu, Tuhan paham. Makanya kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21, Kejadian 3 ayat 21 dikatakan di sana, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan Allah harus turut campur tangan untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Dia menyembelih domba, mengambil kulitnya, menutupkan kepada kedua manusia ini untuk menutupi malunya, rasa
malunya. Tuhan turut campur tangan, harus menumpahkan domba. Di sanalah mulai desain Allah, rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi Yesus Kristus, Putra Natal, adalah anak domba Allah. Itulah yang kita rayakan. Kedatangannya itu yang kita rayakan. Sebagai apa? Sebagai Putra Natal, sebagai anak domba Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 36, Yohanes pasal 1 ayat 36 dikatakan di sana, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Jadi Yesus Kristus adalah anak domba Allah, sembelihan, pengganti kambing, pengganti sapi, pengganti unta. Makanya orang Kristen mulai Yesus disalib, tidak ada lagi korban-korban binatang hewan peliharaan. Sebab apa? Ada darah yang maha kudus, darah anak domba Allah. Itulah rencana Tuhan di dalam peristiwa Natal. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang berragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Perhatikan baik-baik. Kristus adalah anak domba sembelihan. Darahnya menguduskan kita, darahnya memenangkan kita. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang berragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Itulah rencana Allah, keren, rencana Allah, program Allah besar yang panjang, yang digenapi pada saat peristiwa Natal. Banyak orang yang menolak Natal, ya. Kita perhatikan. Banyak orang yang menolak Natal. Itu urusan mereka. Ini adalah iman kita bahwa Natal bukan peristiwa kejadian biasa-biasa saja dan bukan kebetulan. Itu adalah program Tuhan, desain besar Tuhan untuk menyelamatkan kita dari seluruh dosa-dosa kita. Jadi kita adalah orang Kristen yang telah lahir baru dan yang telah menikmati berkat dari peristiwa Natal. Peristiwa Natal. Perhatikan baik-baik teman-teman yang terkasih. Di dalam rohnya Allah hadir di dalam Yesus Kristus. Maria mengandung dari Roh Kudus. Yesus Kristus datang ke dunia. Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia sama seperti manusia. Dia capek, dia makan, dia bisa marah. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Perhatikan baik. Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus turun ke dalam dunia sama seperti kita manusia. Jangan dibalik, manusia menjadi Tuhan Yesus Kristus. Jangan dibalik. Kita bukan orang-orang yang bodoh yang menuhankan manusia. Amin. Yang benar adalah Yesus Kristus, Tuhan Allah itu hadir sama seperti manusia. Bukan manusia yang menjadi Tuhan, tetapi Tuhan yang menjadi manusia sama dengan kita. Jadi kita adalah orang Kristen yang telah lahir baru dan yang telah menikmati berkat dari peristiwa Natal, di mana melalui peristiwa Natal Allah mencurahkan anugerahnya untuk sekalian alam melalui datangnya Juru Selamat. Tuhan Yesus Kristus menjadi sama seperti manusia. Jangan dibalik, ya. Orang Kristen yang telah menikmati cinta kasih Allah Bapa dengan datangnya Yesus Kristus ke dunia telah menikmati cinta kasih tersebut. Oleh karenanya kita sebagai orang Kristen harus memiliki kasih Allah Bapa di dalam hati kita, sama seperti tema Natal tahun ini. Apa itu? Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Jadi Yesus Kristus itu datang ke dunia karena apa?
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya memperoleh keselamatan. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, Allah yang terlebih dahulu mengaruniakan kasih-Nya di dalam Yesus untuk kita. Oleh karena itu, setiap orang Kristen yang telah menikmati kelahiran di dalam Natal harus memiliki kasih yang sama seperti yang dimiliki oleh Allah Bapa kita. Seperti tema kita pada malam hari ini, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Jemaat Tuhan yang terkasih, akhir-akhir ini yang namanya persaudaraan kita perhatikan semakin luntur di dalam dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Persaudaraan itu semakin luntur, sedikit ribut, ya. Tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi cinta kasih. Persaudaraan luntur, persaudaraan hancur. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada orang Kristen membangun rumah ibadah orang, bukan berterima kasih, ya kan? Malah dikatakan, ngapain lo membangun rumah ibadah kami? Kan munafik, kan aneh. Kita memberikan, menyatakan cinta kasih kita, dibilang munafik. Pikirannya aneh-aneh, negatif thinking terhadap kita. Orang Kristen tidak boleh seperti itu. Kalau ada orang yang bukan Kristen membangun rumah ibadah untuk kita, katakan puji Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau dia seorang pejabat, kita doakan jabatannya semakin tinggi. Kalau dia seorang yang berpangkat, kita doakan pangkatnya semakin tinggi. Tidak boleh kita katakan, kamu kan bukan seagama dengan saya, kamu kan bukan segereja dengan saya, ngapain kamu bangun gereja saya? Munafik loh. Begitu juga misalnya, kalau ada tetangga kita memberi kita makanan, menghantarkan makanan untuk kita, katakan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, bertambah-tambah berkat-Mu, apa yang dikerjakan oleh tanganmu berbuah lebat dalam hidupmu. Harus begitu, jangan diantar makanan. Ngapain kamu antar makanan ke sini? Munafik loh, supaya saya masuk gerejamu, supaya saya masuk agamamu. Sama seperti kita memberi yang terbaik untuk tetangga. Karena persaudaraan semakin berkurang, kadang-kadang kita kasih Indomie, kamu kan mau supaya saya ikut kamu. Padahal tidak. Menjadi orang Kristen itu bukan karena Indomie. Menjadi orang Kristen itu bukan karena kita memberi uang. Menjadi orang Kristen itu adalah apa? Pilihan Tuhan yang memilih kita menjadi orang Kristen. Amin. Tuhan yang memilih kita, bukan karena kebaikan manusia. Oleh karenanya, saudara-saudara yang terkasih, teristimewa karyawan PT AAG. Terkadang kita hidup dalam satu komplek asrama, datang dari suku yang berbeda, latar belakang agama berbeda, gereja yang berbeda. Namun semuanya itu jangan menjadi penghalang untuk menjadi kita sebagai satu saudara, seperasaan, senasib. Jangan. Oleh karenanya, malam hari ini mengatakan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Hanya cinta kasih Kristus. Kalau cinta kasih manusia tidak bisa menggerakkan persaudaraan. Kenapa? Kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Hukum yang utama dan utama bagi orang Kristen, Markus 12 ayat 31. Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah, langsung hukum yang kedua, karena topik kita adalah manusia sama manusia, saya tidak membahas hubungan manusia dengan Tuhan. Hukum yang kedua, apa itu? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Adakah orang yang mau mencubit dirinya sendiri? Ada. Adakah orang yang mau menyengsarakan dirinya sendiri? Tidak mau makan, saya mau menyiksa diri, tidak mau makan. Kalaupun ada, itu saya yakin pasti orang gila, orang seon. Tidak ada orang yang mau menyakiti dirinya sendiri. Oleh karenanya Yesus memberikan perumpamaan sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Kita mandi, kita sikat gigi, kita pakaian yang bagus, kita berolahraga karena kita mengasihi diri sendiri. Seperti itulah yang hendaknya kita mengasihi sesama kita manusia. Itu ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar dari Tuhan Yesus tentang persaudaraan. Kita ambil dari cerita orang Samaria yang murah hati, Lukas 10 ayat 11. Saya tidak perlu baca. Saya tahu jemaat Tuhan pasti sudah sering membaca ini tentang orang Samaria yang murah hati. Langsung ada seseorang yang turun dari Yerusalem menuju Jericho. Di tengah jalan ia dirampok habis-habisan, nyaris mati, luka-luka, lalu ditinggalkan oleh perampok. Lalu lewat seorang imam. Saya yakin ini orang pasti imam yang dirampok karena datang juga dari Jericho. Ya, katakanlah misalnya dia gembala kita tergeletak di jalan, lewat saja dia. Itu yang pertama. Saya gereja loh, saya organisasi loh, kita pingsan mau mati, lewat saja. Itu yang pertama. Oke? Lalu lewat juga seorang Lewi, dia juga melewatinya. Satu suku, satu bangsa dengan kita, dengan orang yang tergerak ini, orang Lewi. Lewat juga. Mestinya kan organisasi, suku, bangsa itu kan seharusnya merekatkan persaudaraan, tidak. Lewat juga dia. Oke. Lalu lewatlah orang Samaria. Orang Samaria ini tidak cocok dengan orang di Yerusalem dan Jericho. Mereka saling kafir, mengkafirkan. Tidak cocok mereka. Bahkan kalau mau berkunjung orang Jericho, kalau melewati Samaria, berputar dia jauh-jauh. Gak mau lewat Jericho. Makanya dengan tetangga itu harus baik. Ini blok A, ini blok B, ini blok C. Saya tinggal di blok C, mau ke blok A, melewati blok di tengah-tengahnya karena ada musuh saya putar jauh dulu ke jembatan Lamai. Kira-kira seperti itu kejadiannya orang Samaria dengan orang Yerusalem. Namun di luar dugaan, ternyata orang Samaria inilah yang menolong orang Jericho yang dirampok tadi. Dikasih uang, luka-lukanya dilumuri dengan minyak, dirawatkan lagi di penginapan, dibayarkan lagi penginapannya. Dikatakan kalau kurang nanti ya cari saya. Yesus bertanya, siapakah yang telah melakukan hal kebaikan yang menunjukkan sesama manusia? Orang Samaria yang berlainan organisasi, yang berlainan ideologi, yang berlainan bangsa, yang berlainan suku. Jadi apa yang mau kita ambil? Hidup di dalam persaudaraan, di dalam Tuhan Yesus Kristus harus menembus batas, harus menembus blok-blok, harus menembus sekat-sekat. Kalau kita hanya bisa mengasihi orang yang sesuku dengan kita, orang yang satu gereja dengan kita, orang yang satu kampung dengan kita, Yesus Kristus berkata, dunia ini juga melakukan yang sama. Gerombolan perampok ada 10 orang, kalau istrinya yang satu melahirkan, yang 9 pasti datang bawa pisang menjenguk. Kenapa? Satu kawalan. Tapi orang Kristen harus berbeda. Kasihnya menembus blok-blok, kasihnya menembus batas-batas, tak terbatas seperti kasih Kristus juga yang tak terbatas. Amin. Kita berbeda dengan dunia ini. Kalau dunia ini mengasihi orang yang sealiran, orang yang seagama, kalau berbuat kebaikan dicurigai. Kalau kita orang Kristen tidak demikian. Berbuat baik kepada setiap orang, siapa saja. Berbuat baik. Kenapa?
Yesus Kristus juga mati di kayu salib untuk manusia. Titik. Bukan untuk suku A, suku B, suku C. Kasihnya menembus batas, kasihnya menembus kata. Itulah kasih Kristus. Hanya kasih Kristus yang bisa membangkitkan persaudaraan, bukan kasih dunia ini. Kalau kasih dunia ini engkau memberi, ku balas memberi. Engkau beri satu, ku balas satu. Itu kasih dunia ini. Itu pun kalau kita satu golongan, satu agama, satu gereja, satu aliran. Yesus Kristus tidak demikian. Allah Bapa kita tidak demikian. Dia mengasihi kita tanpa melihat siapa kita. Umpama itu orang pintar, aku mengasihi dia. Oh no, casing tidak perlu bagi Tuhan. Amin. Casing luar itu tidak penting bagi Tuhan. Oleh karenanya semua jemaat Tuhan yang hidup di dalam lokasi PT AAG harus hidup di dalam persaudaraan, saudara yang saling mengasihi antara seorang dengan yang lain. Amin. Kecenderungan dunia ini adalah kehilangan ikatan persaudaraan. Mengapa? Karena cinta kasih yang dimiliki dunia ini adalah cinta kasih yang kerdil, yang semu. Tapi cinta kasih Allah Bapa besar, sangat besar, melingkupi alam raya, tak terduga, tak terukur, tak ternilai. Itu kasih setia Allah Bapa. Lalu pertanyaannya, dari tadi kita ngomongin kasih melulu, ya kan? Dari tadi kita ngomongin kasih melulu. Tadi apa temanya tadi? Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Saya tanya, apa itu kasih? Apa definisi kasih? Kita memakai definisi firman Tuhan. Kita buka 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kita pakai definisi firman Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Apa itu kasih? Kasih itu sabar. Sabar kasih itu. Sabar dalam apa? Sabar dalam penderitaan. Sabar dalam pergumulan. Sabar dalam menghadapi teman. Ada teman satu kerja lelet pikirannya, enggak lincah, enggak cekatan. Janganlah kita marah-marah, bimbing dia, ya kan? Sabar kita menghadapinya. Menghadapi gaji yang enggak naik, harus sabar. Ya, enggak perlu demo. Harus sabar. Jadi kasih yang pertama sabar, murah hati, gampang menolong orang, simpatik sekali dengan orang. Kalau melihat orang susah, ikut susah melihat orang susah. Tapi kalau melihat orang senang, ikut senang. Kadang-kadang dunia ini kan terbalik. Senang melihat orang susah. Rasakan kau? Rasa apa? Dulu kau hina-hina aku. Rasakan? Sekarang senang melihat orang susah. Orang Kristen tidak demikian, dia harus murah hati. Amin. Lalu yang selanjutnya apa? Definisi kasih. Dia tidak cemburu. Cemburu di sini bukan maksudnya cemburu berlebihan terhadap istri, cemburu berlebihan terhadap suami, bukan itu maksudnya. Cemburu melihat tetangga beli kulkas, beli kulkas. Cemburu lihat tetangga promosi jadi mandor, cemburu. Mestinya kalau ada kawan yang promosi di Tuhan, belajar dari dia bagaimana sih trik-triknya supaya dapat rekomendasi. Amin. Kita doakan dia, turut bergembira kita. Kalau dia potong kue, kita ikut menikmatinya. Tidak cemburu. Maaf nih ya. Biasanya kalau kita tinggal dalam satu komplek itu, kawan beli sendok saja kita mau ikut ambil sendok. Harus asas kebutuhan. Ya, asas kebutuhan. Jangan karena tetangga. Harus begitu. Hidup di dalam lingkungan perusahaan. Saya juga pernah di dalam lingkungan perusahaan. Dan satu punya TV baru, beli yang baru. Padahal itu masih bisa.
Belum berhadap-hadapan, yang satu lagu di Kardila, yang seberang lagu di Dolores, yang sana dangdut, bingung kita mau mendengar yang mana. Ya kan? Kasih itu tidak cemburu, firman Tuhan memberitakan kita untuk malam ini. Yang selalu ia tidak memegahkan diri dan sombong. Dalamnya kata sombong, baru sedikit memiliki harta menteri yang diberikan oleh Tuhan. Sombongnya luar biasa, ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kecenderungan dunia sekarang mencari keuntungan sendiri, mencari keuntungan diri sendiri. Padahal posisinya sudah bagus, gajinya yang besar, ditangkap KPK. Kurang apa gaji 100 juta per bulan? Ya, mencari keuntungan diri sendiri. Boleh kok mencuri pupuk asal perusahaan tidak merasa kehilangan. Boleh kok mengambil runduk asal mandor tidak tahu. Yang penting rumputnya kan mati. Yang seharusnya harus habis 10 cap diberi 5 cap. Yang penting kan mati. Mencari keuntungan diri sendiri. Saya juga waktu masih hidup dalam kegelapan juga demikian, ya. Saya tahu karena saya pelaku gitu kan. Tapi dulu setelah saya menerima Yesus Kristus, saya tinggalkan semua. Begitu. Bersyukur atas apa yang kita dapatkan hari ini, ya. Ikhlaskan, tenang. Hidup ini tenang. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah. Sedikit marah, ngomel, hal-hal sepele harus marah, harus ngomel. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, menyimpan dalam hati, menyimpan. Akhirnya kepahitan. Ini orangnya, cuman saya yang udah jadi manajer, gak berani lagi saya. Ini orangnya. Lepaskan semua kepahitan. Amin. Tinggalkan semua kepahitan. Hidup tenang. Tidak ada beban, tidak ada musuh, tidak ada penyakit. Pikiran tenang, ginjal sehat, jantung sehat, mah hilang. Amin. Pikiran tenang. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ada orang menerima hal-hal yang menghilangkan hak hak. Kita tidak mau membela. Udahlah, terimalah. Maaf ya, saya tak membela kamu. Kalau kamu saya bela, nanti saya kena pecat pula. Gak boleh. Minimal kita suarakan. Kalau ada orang yang mengalami ketidakadilan, minimal kita suarakan. Jangan begitu, ya. Manusiakan dia. Seperti itu. Humanis. Oke. Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Sedih dia kalau melihat ketidakbenaran. Dia bersuka cita melihat kebenaran. Itu adalah orang Kristen. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ternyata Syahrini itu menciptakan lagu sesuatu. Ini dia dari sini. Pernah dengar lagu Syahrini? Sesuatu. Rupanya Syahrini itu membaca ini. Selang, ya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Luar biasa firman Tuhan ternyata dipakai orang untuk menciptakan lagu. Itu adalah kasih. Itu adalah dipilih kasih berdasarkan firman Tuhan. Dan orang Kristen harus hidup dengan ciri-ciri seperti ini, memiliki kasih. Kasih Kristus supaya apa? Supaya kita bisa menggerakkan hidup di dalam persaudaraan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan. Kata menggerakkan ada di situ. Berarti apa? Setiap orang Kristen harus menjadi biji mata Allah, di mana sinar kemuliaan Allah terpancar dari setiap perilaku orang Kristen. Karena apa? Dipenuhi
dalam persaudaraan, tanpa kecurigaan, tanpa mencurigai, tanpa menjudge seseorang. Munafik. Kalau orang memberi kita kebaikan, doakan dia. Dan kalau kita memberi kebaikan juga, doakan mereka supaya mereka yang menerima kebaikan menikmati sukacita. Amin. Jadi jemaat Tuhan dan semua karyawan PT AAG yang bersukacita pada malam hari ini, kita sebagai orang-orang yang telah menikmati Natal harus hidup di dalam persaudaraan yang dialaskan di dalam cinta kasih Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Marilah saudaraku menjadi agen pembawa kasih di mana saja kita berada, di lingkungan tempat tinggal kita, di tempat kerja kita, di mana saja kita berada, menunjukkan kasih persaudaraan. Dengan demikian kita menjadi kesaksian hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan.